Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama dianugerahi sehat, dianugerahi keberkahan, dianugerahi kemudahan rezeki, dianugerahi kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membicarakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu a'malin, ada 3 amal, laisa laha mawazinu yaumal qiyamah. 3 amal ini tidak akan pernah ditimbang, tidak akan pernah ditakar pada pahalanya pada saat hari kiamat, li'adhamatiha, karena keutamaannya. Jadi ada 3 amal yang pahalanya tidak akan ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala saking besarnya keutamaan dari 3 amal ini. Yang pertama menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afwu anin nas, memaafkan orang lain. Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Memaafkan sesuatu yang mudah tapi sulit dilaksanakan. Memaafkan sesuatu yang gratis, akan tetapi tidak sedikit orang yang sulit untuk melaksanakannya. Ada 3 hal yang bisa membuat orang memaafkan orang lain. Yang pertama, orang itu merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang yang berbuat salah. Dirinya tidak merasa lebih baik dari orang yang berbuat salah. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Menyadari bahwa setiap manusia pasti berbuat salah. Seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu ditanya, lalu kalau setiap manusia pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Amirul Mukminin menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan, orang yang pasti pernah melakukan kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki tahapan yang pertama merasa tidak lebih baik dari orang yang berbuat salah. Yang kedua, memaklumi bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Maka orang itu bisa memaafkan orang lain. Maka orang itu bisa memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu sangat indah. Bahkan obat dari segala penyakit adalah memaafkan orang lain. Ketika ada orang menyakiti kita, ketika ada orang lain membuat kita marah, membuat kita sakit hati, dan kita membiarkannya itu terpendam di dalam batin, maka kita akan sakit. Maka obat terbaiknya adalah memaafkan orang lain. Yang pertama akan terobati hati kita, yang kedua akan mendapatkan pahala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu ketika ada orang yang berbuat salah kepada beliau, yang keluar dari lisan Rasulullah adalah, ya Allah, ampuni dosanya, dia tidak mengerti apa yang dia berbuat. Ya Allah, ampuni dosanya, dia tidak mengerti apa yang ia perbuat. Jadi setiap ada orang yang bersalah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak marah, tapi justru Rasulullah mendoakan agar dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat salah pada dirinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa memaafkan orang lain, maka pahalanya tidak akan pernah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sabar. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar itulah yang pahalanya tidak akan pernah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar seperti halnya memaafkan. Sesuatu yang mudah disampaikan tapi sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi ketika orang itu sabar,
maka Allah berjanji pahalanya tidak akan pernah ditakar oleh Allah pada waktu hari kiamat. Saking besarnya pahalanya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendapatkan cobaan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah sakit. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah rugi. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah disakiti oleh orang lain. Tidak pernah difitnah oleh orang lain. Pasti semua pernah merasakannya. Kenapa Allah membiarkan cobaan demi cobaan datang pada diri manusia? Kuncinya adalah Allah ingin menguji kesabaran kita. Mari kita ikuti salah satu ayat di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Di akhir ayat tersebut, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Diberi cobaan manusia dengan sesuatu yang membuat lapar, membuat sakit, membuat rugi, membuat meninggal dunia, dan lain sebagainya. Tapi di akhir ayat tersebut Allah tiba-tiba menyampaikan wabasyirus sabirin, katakan Muhammad kepada orang yang sabar bahwa ada kabar gembira. Artinya apa? Di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang ingin diberikan kepada manusia. Siapa orang yang akan diberikan itu? Adalah orang yang sabar. Jadi ketika kita dicoba, baik itu cobaan langsung datang dari Allah atau cobaan itu datang dari teman kita, dari anak kita, dari suami kita, dari kolega kita, dari tetangga kita, maka kita harus sabar. Kenapa? Karena Allah akan memberikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi sesuatu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wardha bima qasamallahu lak takun abunan nas." Menerima saja apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sabar itu bukan hanya nanti di akhirat pahalanya tidak akan pernah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi janji Allah kepada orang yang sabar akan diberi sesuatu di akhir cobaan itu. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah menggunakan kalimat inna, sungguh aku bersama orang yang sabar. Apa artinya? Orang yang sabar itu akan langsung bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersama Allah, apa yang tidak bisa kita raih? Apa yang tidak bisa kita dapat? Masalah apa yang tidak bisa kita selesaikan? Problematika apa yang tidak bisa kita lalui kalau sudah bersama Allah? Oleh karena itu, kalau ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin bersama Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah sabar. Yang ketiga, berpuasa. As-siyam atau as-shaim, orang berpuasa. Orang berpuasa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan manusia itu ada takarannya kecuali puasa. Puasa itu tidak ada takarannya. Makanya antara satu dengan yang lain, orang berpuasa itu pasti beda pahalanya. Apa sih sebenarnya puasa? Puasa secara konteks, secara tekstual, tidak makan, minum, berhubungan suami istri pada waktu siang hari. Itu puasa. Akan tetapi substansinya, hakikat dari puasa itu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sakit. Menahan diri dari bersikap sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Menahan diri dari bertindak yang merugikan orang lain. Itulah inti dari puasa. Jadi puasa bukan hanya makan, tidak minum. Puasa itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, yang membuat orang lain sakit,
yang membuat orang lain menangis, yang membuat orang lain sengsara. Itu inti daripada puasa. Sehingga kalau orang sudah melakukan puasa, maka suaranya akan membuat orang lain sejuk. Tingkah lakunya akan membuat orang lain tentram. Kebijakan-kebijakannya membuat orang lain senang. Apapun yang dikatakannya ditunggu oleh orang lain. Kehadirannya ditunggu oleh orang lain. Sikapnya ditunggu oleh orang lain. Sebab sikap, bahasa, kebijakannya selalu memberikan keuntungan dan kebahagiaan bagi orang lain. Substansi dari agama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali ajaran yang engkau bawa itu akan membawa kesejahteraan bagi siapapun. Bukan hanya bagi orang Islam saja, bagi siapapun. Bukan hanya bagi manusia saja, bagi hewan, bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan. Ajaran Islam itu akan memberikan manfaat bagi siapapun. Itulah inti dari puasa. Jadi menahan diri dari melakukan sesuatu yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan ada 3 amal yang nanti tidak akan pernah ditakar pahalanya karena keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memaafkan. Sesuatu yang sangat besar artinya. Yang kedua, sabar dari segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ending dari cobaan adalah kebahagiaan. Yang ketiga adalah puasa. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirinya, merugikan orang lain, dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Terakhir, Allah berfirman dalam Subhat Qudsi, barang siapa orang yang menutupi aib orang lain, merahasiakan aib orang lain, maka Allah pura-pura lupa terhadap dosa kita nanti di akhirat. Apa artinya? Kalau kita memaafkan orang lain, kalau kita menutupi kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.